Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romadoni dengan nomor NIM 2402041243. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana tugas ini disuruh membuat website dengan fitur yang berbeda. Nah, untuk tema fitur saya ini mengambil tema sistem pendataan mahasiswa berprestasi, di mana aplikasi ini memudahkan mahasiswa ketika dia mempunyai prestasi, maka tidak harus langsung ke dosen ataupun langsung ke fakultas, jadi langsung lewat admin. Maka nanti ketika mahasiswa sudah mengupload bukti prestasinya, maka admin akan memverifikasi. Baik, di sini di depan kita sudah ada dua form login, di mana nanti kita akan login sebagai mahasiswa dan kita akan login sebagai admin. Nah, login ini merupakan login bawaan dari Laravel 12, di mana ketika kita menginstal Laravel 12, kemudian kita menginstal Breeze, maka otomatis nanti akan dibuatkan atau disediakan form login dari Laravel. Tinggal kita memodifikasinya sesuai kemauan kita. Nah, di sini kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Kita login, maka kita disuruh memasukkan email sama passwordnya. Baik, di sini sudah ada dashboardnya admin. Ada beberapa menu. Yang pertama yaitu dashboard, kemudian data prestasi, laporan prestasi, serta manajemen user. Nah, di dashboard itu menampilkan tips penggunaan aplikasi ini. Nah, untuk data prestasi yaitu digunakan untuk menyetujui atau menolak prestasi mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa sudah mengupload bukti prestasinya, maka admin berhak memverifikasi diterima atau ditolak. Nah, kemudian laporan prestasi berisi rekap prestasi yang bisa difilter dan dicetak. Nanti ketika data prestasi sudah disetujui, maka otomatis akan masuk di laporan prestasi. Kemudian menu yang terakhir yaitu manajemen user, untuk memantau user yang sudah login. Jadi ketika mahasiswa sudah login, maka otomatis usernya atau akunnya sudah ada. Karena ini sudah ada akun untuk mahasiswa, maka di manajemen user ini sudah ada dua, yaitu login sebagai admin, kemudian login sebagai mahasiswa dengan nama Romadoni. Kemudian kita pindah ke tampilannya dashboardnya mahasiswa. Untuk form loginnya sama, tetapi yang membedakan adalah nanti ketika memasukkan email dan juga password. Nah, kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya. Baik, di sini untuk tampilan dashboard mahasiswa ada 3. Untuk yang pertama yaitu profil mahasiswa, berisikan nama Romadoni, emailnya mahasiswa.gmail.com, kemudian role-nya sebagai mahasiswa. Kemudian daftar prestasi. Nah, kenapa di admin ini masih kosong? Karena belum ada mahasiswa yang mengupload bukti prestasinya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengupload daripada aplikasi ini. Kemudian kita kembali ke dashboardnya. Nah, terakhir yaitu upload bukti prestasi. Jadi mahasiswa disuruh mengupload bukti prestasi. Judulnya apa, jenis, kemudian tingkat, tanggal, kemudian piagam. Nah, untuk judul
jenis, tingkat, tanggal, kemudian bukti, nanti akan masuk ke data prestasi yang nanti akan diverifikasi oleh admin apakah data ini diterima atau ditolak. Langsung saja kita masukkan satu buah data prestasi. Kita beri nama turnamen futsal. Kemudian jenisnya internasional, jenisnya turnamen. Kemudian tingkatnya internasional, tanggal, kemudian kita upload. Ini sebagai contoh piagam, kita open, kemudian kita upload. Apakah Anda yakin ingin mengunggah file ini? Ya, upload. Nah, ini sudah ada, cuman statusnya masih menunggu. Kenapa masih menunggu? Karena tabel antara user dan admin itu saling relasi. Jadi ketika mahasiswa mengupload from inputan data prestasi, maka otomatis akan masuk ke data prestasinya admin. Nah, di sini. Nah, ini kan namanya Romadoni, prodinya informatika, judulnya turnamen futsal, jenisnya turnamen, tingkat internasional. Nah, masih menunggu statusnya. Di mahasiswa pun masih menunggu karena belum diterima oleh admin. Sekarang kita terima. Nah, di sini statusnya sudah diterima. Kita refresh. Nah, statusnya akan berubah menjadi diterima. Itu antara user, mahasiswa, dan admin saling relasi. Kemudian di laporan prestasi, nah di sini sudah ada, karena laporan prestasi ini dijoinkan dari data prestasi, dari tabelnya data prestasi. Ketika satu data masuk ke data prestasi, maka otomatis akan masuk ke laporan prestasi. Nah ini. Nah, kita akan inputkan satu data lagi, tapi dengan status ditolak. Kita upload judulnya, misal di sini karya ilmiah, jenisnya nasional, kemudian jenisnya tingkatnya nasional, kemudian tanggalnya, kita open. Nah, kita upload. Ya, upload. Nah, maka di sini ada dua tabel. Nah, tapi dua tabel ini, yang pertama itu statusnya diterima dan yang kedua masih menunggu. Nah, di sini akan tampil di data prestasi. Nah, di sini statusnya masih menunggu. Misal kita tolak, kita sebagai admin kita tolak karena mungkin datanya tidak sesuai. Nah, statusnya di sini otomatis akan ditolak. Nah, ditolak oleh admin. Kemudian kita akan mengedit satu data. Untuk yang nomor 1 kita ganti. Yang karya ilmiah, yang turnamen kita ganti menjadi turnamen bola voli. Nah, kita update. Nah, maka di sini kan sudah ganti. Yang tadinya turnamen futsal menjadi turnamen bola voli.
maka otomatis di mahasiswa, dashboardnya mahasiswa akan berganti. Nah, ini. Ketika saya akan menghapus untuk yang data yang kita tolak, maka juga otomatis akan hilang. Ya, kita hapus. Nah, kita lihat. Nah, maka datanya akan hilang. Mungkin sedikit dari tampilan ataupun alur dari proses aplikasi ini. Mungkin tampilannya sangat sederhana, tetapi ini sangat membantu ketika mahasiswa ingin menunjukkan daftar prestasinya. Karena setiap mahasiswa mungkin mempunyai prestasi, cuman karena belum didata, maka saya ingin membangun aplikasi ini untuk mempermudah mahasiswa mendaftarkan prestasinya. Baik, untuk tampilan seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke kode. Nah, di sini folder saya menggunakan Laravel 12 yang bernama multi user login. Nah, di sini ada controller, kemudian model, kemudian middleware, kemudian model, migration, kemudian view, dan root web.php. Mungkin hanya itu komponen yang kita pakai. Nah, untuk loginnya sudah dari Laravel, maka kita hanya membuat untuk tampilan dashboard, kemudian tabel relasinya, serta menghubungkan antara tabel antara mahasiswa dan admin. Nah, untuk yang pertama di sini admin mempunyai 5 file, yaitu file controller, dashboard controller, kemudian laporan controller, mahasiswa controller, prestasi controller, dan user controller. Nah, untuk dashboard controller adalah ketika admin ingin login, maka akan diarahkan atau dipisah mahasiswa ke dashboardnya mahasiswa, admin ke dashboardnya admin. Itu mencegah bentrok antara mahasiswa dan admin, yaitu dibuatkan role. Nah, di sini return view admin dashboard. Nah, maka kan otomatis akan dihubungkan langsung ke dashboardnya admin. Nah, untuk laporan controller yaitu, nah di sini sudah ada tampilan halaman laporan. Ini untuk menampilkan halaman dari data prestasi tadi diambil, yaitu ambil data prestasi beserta relasi user. Jadi diambil beserta datanya user, namanya siapa tadi. Kemudian return view yaitu admin laporan indeks, untuk memanggil admin foldernya laporan, kemudian namanya indeks. Nah, untuk public function cetak, ini untuk mencetak PDF. Nah, di sini. Kemudian mahasiswa controller. Nah, public function index $mahasiswa, return view admin mahasiswa, kompak mahasiswa, yaitu ambil semua data. Jadi admin itu ingin mengambil semua data mahasiswa yang diinputkan melalui from inputan tadi. Jadi maksudnya nanti langsung ke data prestasi. Kemudian prestasi controller, yaitu di sini ada jika hanya ingin update status. Jadi update status itu untuk mengedit. Nah, di sini kodenya if $request has status datanya, kemudian redirect admin prestasi, kemudian sukses, status diperbarui. Nah, ketika ingin mengupdate, nah maka setelah mengupdate akan muncul status diperbarui, notifikasi. Kemudian hapus file jika ada. Kode ini untuk menghapus file data yang ada di admin.
Nah, nanti akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Kemudian ini untuk menampilkan prestasi yang tadi, user ID, kemudian judul, jenis, tingkat, tanggal, dan file. Nah, untuk di tabel adminnya di sini statusnya dan aksinya. Nah, setelah itu user controller. Nah, di sini ada public function index, $user, return view, admin, user index. Nah, untuk menampilkan semua user, terus kode di bawahnya tampilkan from tambah user, kemudian simpan user baru opsional. Jadi ketika mahasiswa tadi kan sudah ada satu akun yaitu bernama Romadoni. Nah, itu sudah mendaftarkan. Nah, gimana kalau mahasiswanya belum mempunyai akun? Maka otomatis harus daftar akun terlebih dahulu. Nah, daftar akunnya menggunakan apa? Ini, nama, kemudian email, role-nya sebagai apa, dan passwordnya apa. Nah, di sini juga from edit dari user, kemudian ke controllernya mahasiswa. Nah, ini kan ada perintah relasi return view mahasiswa prestasi kompak prestasi. Kemudian menampilkan from upload yang ini. Nah, ini untuk menampilkan upload bukti prestasi. Kemudian di bawah menyimpan data hasil upload. Jadi yang kita uploadkan tadi judul, jenis, tingkat, dan tanggal. Kemudian di admin itu ada create user, ID, judul, jenis, tingkat, tanggal, dan status. Kemudian prestasi controller, ambil semua data prestasi milik user yang sedang login. Jadi ini relasinya ketika admin ingin menampilkan data dari mahasiswa yang sudah upload, maka ini kode $prestasi where user ID. Nah, maka otomatis ambil semua data prestasi milik user yang sedang login. Jadi siapapun mahasiswa yang login, hanya login saja tetapi belum mengupload bukti prestasinya, maka belum ada datanya. Karena user itu mengambil data prestasi dari data mahasiswa yang sudah mengupload. Kemudian controller, profil controller. Nah, di sini sudah dari Laravel. Kemudian autentik. Jadi user yang belum login itu akan ditampilkan from login. Ini admin, ini mahasiswa. Role middleware adalah sebuah metode untuk memecah antara admin dan juga usernya sebagai mahasiswa. Jadi di middleware ini akan dipisah. Admin akan masuk ke dashboardnya sendiri, mahasiswa juga akan masuk ke dashboardnya sendiri. Kemudian di role middleware, nah di sini di kode public function request $request, kemudian if, out, check, return, redirect, route, login. Jadi ketika admin ingin masuk ke akunnya mahasiswa, itu akan langsung ditampilkan from login. Tidak bisa mengakses, maka akan dibatasi. Admin tidak bisa mengakses mahasiswa, mahasiswa tidak bisa mengakses admin. Jadi contoh seperti ini saya praktekkan.
Ini kan sudah admin, kita akan ganti mahasiswa. Nah, maka otomatis akan ditampilkan login. Karena ini role middleware-nya memisah antara admin dan juga mahasiswa. Begitupun mahasiswa kalau ingin login ke admin juga harus masukkan email dan juga passwordnya admin. Di sini kita ganti admin. Nah, maka otomatis akan ditampilkan from login. Itu untuk mencegah antara admin dan juga mahasiswa. Kemudian model, di sini mahasiswa, user ID, nama, NIM, prodi, dan email untuk menampilkan datanya. Kemudian ini relasi ke user mahasiswa yang diinput. Nah, untuk aksesnya itu sudah dipisah oleh middleware. Cuman tabel relasinya itu tetap berfungsi. Jadi ketika mahasiswa mengupload bukti prestasi, maka akan otomatis langsung masuk ke admin. Nah, itu relasinya, relasi mahasiswa antara mahasiswa dan admin. Kemudian di user, nah di sini ini untuk menampilkan datanya, nama, email, password, role, prodi. Jadi login sebagai apa dia? Login sebagai admin ataupun juga mahasiswa. Relasi ke prestasi. Nah, ini perintahnya public function prestasi return $is has many prestasi kelas. Jadi relasi ke tabel prestasi. Nah, untuk database saya Nah, jadi untuk susunan database-nya di sini ada ini database-nya di user. Kemudian kita di user. Nah, di sini untuk user itu ada dua akun. Akunnya admin sama mahasiswa. Karena prodi itu admin tidak mempunyai prodi, jadi dikatakan nul. Nah, untuk mahasiswanya sesuai prodi. Saya membuat tipenya tipe enum. Jadi hanya menampilkan dua pilihan, yaitu informatika dan sistem informasi. Kemudian untuk role-nya juga sama untuk admin dan juga mahasiswa. Jadi nanti daftarnya itu admin ataupun mahasiswa. Kan ketika mahasiswa, admin kan sudah punya akun. Nah, ketika mahasiswa ingin membuat dengan nama admin, maka otomatis tidak bisa karena di sini sudah ada satu akun untuk admin. Nah, untuk password karena sudah di hash, maka otomatis passwordnya di sini berbeda, tidak sama dengan apa yang dituliskan di database-nya. Nah, ini untuk view hanya tampilan di admin itu ada folder laporan. Ya, ini untuk cetaknya, kemudian ini menampilkan tabelnya, kemudian mahasiswa. Nah, ini untuk from inputnya, kemudian index, ini untuk dashboard daripada akunnya mahasiswa. Kemudian uploadnya di sini, ini hanya tampilan saja untuk tampilan tadi. Untuk jalurnya semua ada di controller, kemudian middleware, model, sama migration. Nah, di sini. Nah, setelah itu ke root web.php. Nah, jadi di sini kenapa kok merah?
karena mungkin kemarin sempat error, tetapi ketika dijalankan mungkin Visual Studio Code-nya, tapi tidak bermasalah tentang untuk sistemnya tetap berfungsi. Nah, di sini route middleware, route get profile, profile controller, kemudian edit, update, the story. Ini route itu sebagai memanggil daripada file yang dibuat. Profile controller itu sudah ada. Kemudian role middleware. Nah, ini route-nya itu mahasiswa controller, kemudian route untuk prestasinya prestasi controller. Semua controller kita ambil di sini, termasuk view daripada blade-nya. Maka untuk menampilkan di sini semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tampilannya sangat sederhana. Semoga aplikasi ini bisa diaplikasikan untuk perkembangan selanjutnya, bisa lebih maksimal dan betul-betul digunakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.